Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Anggreni dengan NPM 2301105-1002 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi entitas publik di yayasan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di sini ada tujuan dibuatnya yayasan, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan kuantitatif. Dibuatnya yayasan untuk mendapatkan pencapaian laba maksimum, penguasaan pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Yang kedua itu untuk tujuan kualitatif. Dibuatnya yayasan yakni sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen yang tangguh, karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan. Di sini ada beberapa sumber pembiayaan atau kekayaan yayasan, yaitu yang pertama ada wakaf, kedua hibah wasiat, dan yang ketiga itu perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan perkembangan masyarakat saat ini, akuntansi berperan menghasilkan informasi yang berkaitan. Lembaga dengan sistem, prosedur, dan keuangan yang terstruktur dapat dengan mudah memenuhi tuntutan stakeholder. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perpajakannya juga hanya dapat dipenuhi atau dilakukan apabila sistem keuangannya sudah berjalan dengan baik. Di Indonesia sendiri, yayasan biasanya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan dirancang untuk entitas non-laba. Ini mengatur pelaporan yang memadai terkait penerimaan dan pengeluaran dana. Organisasi nirlaba atau non-laba adalah organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk mendukung isu atau persoalan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan. Dibuatnya laporan posisi keuangan itu bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Nah, yang kedua itu ada laporan aktivitas. Dibuatnya laporan aktivitas yaitu bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dari peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama satu periode. Yang ketiga itu ada laporan arus kas. Dibuatnya laporan arus kas itu bertujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Beberapa yayasan tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan sistem akuntansi yayasan. Faktor-faktor pertimbangan basis akuntansi adalah yang pertama itu besaran transaksi yayasan dalam piutang dan pembayaran atas basis yang terus-menerus. Jika tagihan atau hibah belum dibayar atau belum dilunasi sepanjang tahun, maka akuntansi berbasis kas akan memberikan gambaran keuangan yang sama baiknya dengan akuntansi berbasis akrual. Yang kedua itu keahlian dan waktu yang mengatasi staf pembukuan. Yang ketiga, posisi arus kas yayasan. Jika arus kas dijadikan fokus, maka akun pembayaran dan piutang dapat dijadikan pengendali. Yang keempat, ukuran anggaran yayasan. Beberapa yayasan baru belum memiliki kewajiban pembayaran dan tidak memiliki piutang akan memilih akuntansi berbasis kas. Yang kelima itu ada bagan akun. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.